Baik, Mas Ferry, Anda sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Saud tadi menanggapi statement dari Mahfud MD soal putusan MK ini? Iya, pertama statement Menko Polhukam itu kan penuh dengan keraguan-raguan ya. Satu, beliau sendiri menyatakan tidak setuju dengan putusan MK. Kedua, ketika di istana disampaikan bahwa bagaimanapun harus mentaati putusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang disetujui, ada yang tidak disetujui. Di bagian part ini kita tidak mengetahui mana yang disetujui pemerintah dan mana yang tidak disetujui. Nah, kalau memang mematuhi putusan MK dengan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, mestinya tidak diperpanjang langsung kepada pimpinan KPK saat ini, karena itu sama saja memberlakukan surut hukum. Secara ketatanegaraan, yang itu maknanya juga secara konstitusi, tidak boleh hukum itu diberlakukan surut. Nah, jadi aneh kan, satu menyatakan bahwa taat dengan prinsip ketatanegaraan yang dia yakini secara keilmuan, tetapi harus dipahami keinginan pemerintah beda dengan keilmuan itu. Nah, ini yang tidak bisa kita mengerti. Kenapa pemerintah tidak menjalankan konsep keilmuan ketatanegaraan dan konstitusi itu sendiri? Kenapa pemerintah maunya sesuai dengan keinginan dan kepentingan pimpinan KPK? Jangan-jangan memang ini adalah rancangan bangun yang diinginkan oleh istana ya, agar pimpinan KPK saat ini diperpanjang, lalu mereka bisa cawe-cawe karena presiden sendiri ingin cawe-cawe untuk kepentingan pencalonan kubu oposisi yang memiliki katakanlah ya penanganan perkaranya sedang dijalankan oleh pimpinan saat ini. Nah, pada perspektif ini kita bisa mengetahui bahwa antara kepentingan cawe-cawe presiden sudah diperlihatkan dalam proses memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Jadi ini bukan soal ketatanegaraan, soal konstitusi, ini lebih mengedepan soal kepentingan politik yang sedang dijalankan oleh istana. Jadi dramanya makin panjang, kita bisa ketahui bahwa istana sudah berencana untuk melakukan proses seleksi, tapi sehari setelah itu tiba-tiba keluar putusan MK, seminggu setelah itu pemerintah mengatakan patuh kepada putusan MK. Jadi ini semua drama saja, bahwa istana sesungguhnya yang punya kepentingan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang tidak ada prestasinya, lemah kemampuan pemberantasan korupsinya, catatan-catatan ini malah tidak diperhatikan oleh istana dan KPK dan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya ini sekali lagi bukan urusan untuk memastikan lembaga ini dipimpin orang baik, tapi memastikan bahwa lembaga ini bisa diperalat untuk kepentingan politik jangka pendek menuju 2024.